Kedua anak ini ditinggalkan dengan kejam oleh ibunya sendiri. Ibunya berbohong bahwa dia akan menjemput mereka setelah celengan itu penuh. Akhirnya mereka pun berhasil mengisi penuh celengan itu. Namun ketika mereka berlari dengan penuh semangat ke halte bus, mereka tidak melihat ibu mereka. Mereka pun menunggu hingga gelap, tetapi ibu mereka tidak kunjung datang. Pada malam hari, tante mereka memberitahu sebuah kabar. Ibu mereka telah mengirimkan surat. Isi surat itu adalah permintaan sang ibu agar sang tante mengirim mereka pergi. Karena ibunya sudah tidak mampu membesarkan kedua anak itu. Dia meminta tante mengirim mereka ke orang tuanya di kampung. Keesokan harinya, tante mengemasi barang-barang mereka. Mereka pun pergi ke desa terpencil, tempat kakek nenek mereka tinggal. Namun sang kakek menolak untuk menerima mereka. 무슨 소리 하는? 나는 모른다. 아니 나는 모른다는 얘기 아니고 혼자 아니까 개 같은 놈 책임도 못 지고 너기는 왜 넣나? Namun, sang nenek yang baru pulang dari ladang tetap bersedia menerima mereka. Tante mereka pun berpesan agar mereka mendengarkan kakek neneknya. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada tantenya. Setelah itu, mereka mulai tinggal bersama kakek neneknya. Sang nenek sering pergi bekerja di ladang, memetik buah-buahan untuk diberikan kepada kedua cucunya itu. Mereka mengikuti nenek ke kebun, dan nenek dengan sabar mengajarkan mereka cara memetik sayuran. Waktu di desa terasa berjalan sangat lambat. Mereka perlahan terbiasa dengan kehidupan di sana. Saat nenek pergi ke gunung untuk mengumpulkan kayu bakar, mereka mengikutinya dan membantu mendorong gerobak itu. Mereka memungut ranting kayu dan memasukkannya ke dalam gerobak. Ketika gerobak sudah penuh, mereka membantu nenek mendorongnya pulang. Setelah mereka kembali ke rumah, nenek memasukkan ubi jalar ke tungku untuk dipanggang. Ketika ubi jalar matang, nenek membelah satu ubi menjadi dua dan memberikannya kepada mereka. Jessica tiba-tiba bertanya kepada nenek, apakah nenek bisa membelikan kami sepatu musim dingin? Neneknya pun mengiyakan tanpa ragu. Namun ketika Jessica menunduk, dia melihat lubang besar di sepatu nenek. Melihat sepatu nenek yang usang, Jessica akhirnya merasa bahwa dia seharusnya tidak meminta nenek membelikan mereka sepatu. Keesokan harinya, saat cuaca sangat cerah, nenek merebus sepanci besar air panas untuk mereka mandi. Kedua kakak beradik itu mendatangi nenek sambil membawa celengan mereka. 이걸로 새 신발 사세요. 아이고 그래 보자 아이고 무겁다 뭐가 많이 들었네 아이고 고맙다 와가 손씻자 이리 와 Hari demi hari berlalu, adik Jessica pun kembali bertanya, apakah ibu mereka akan datang menjemput? Jessica pun hanya bisa menenangkan adiknya dan mengatakan bahwa ibu pasti akan kembali. Tapi apakah ibu mereka akan kembali? Tidak ada yang tahu jawaban dari pertanyaan itu. Mungkin sang ibu akan kembali suatu hari nanti, atau mungkin dia tidak akan pernah kembali. Yang bisa mereka lakukan adalah tumbuh perlahan di bawah perawatan nenek mereka. Dan kisah tentang kakak beradik ini berakhir sampai di sini.